suci Ramadan ini adalah la'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Yang berikutnya ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah dan malaikat yang mengajarkan. Ada yang tahu nggak? Allah menurun kepada kita, tapi Allah juga melakukan. Ada yang tahu nggak? Allah memerintahkan, tapi Allah juga mengerjakan. Apa? Yaitu bersalawat kepada Nabi. Ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Baqarah, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersalawat. Ya, lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, karena ada perintah berselawat, mari kita berselawat sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan pada berselawat kita amankan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, bulan Ramadan adalah dikenal dengan bulan istilah Syahrul Quran. Apa artinya Syahrul Quran? Maka ada yang tahu Syahrul Quran, artinya Syahrulnya apa? Bulan. Quran artinya Quran. Jadi Syahrul, banyak namanya, ada Syahrul Siam, berarti bulan puasa. Syahrul Qiyam, bulan melaksanakan sholat malam. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bapak nggak berpanjangan kan? Nanti baru di pertemuan berikutnya. Yang berikutnya, ya ini bagi yang ingin menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai dipaksa. Kita semua pasti ingin lebih baik, ingin lebih sukses. Itu naluri manusia. Ya, tidak ada naluri manusia yang pengen lebih jelek, pengen gagal. Naluri manusia pasti ingin lebih baik, ingin lebih sukses. Apa indikator pada hari berikutnya adalah menjadi lebih baik? Kenapa Bapak tidak lewat di lapangan? Pertama, kapasitasnya tidak cukup. Kedua, supaya fokus. Cuma kalau di lapangan,
kecuali nanti sudah muncul kesadaran. Ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kelas 11 itu jangan ragu. Jadi mohon kesadarannya. Hari Rabu itu kalau kalian sudah sampai di sekolah, silakan mengambil air wudhu, langsung menuju ke masjid. Bagi yang tua siapkan mukenanya, ya. Karena waktu kita sudah ada pokok, ya. Ini sudah ada pokok. Ya. Lalu bawa Al-Quran dari rumah masing-masing. Kalau dia lupa, bisa ambil di rumah masjid. Kenapa juga dianjurkan kalau pakai HP? Ya, kalau memang kesadarannya penuh, pakai HP boleh. Tapi baca buka adalah Al-Quran. Kenapa HP ini sangat membantu? Karena di mana saja, kapan saja, ada sadarnya kita bisa melanjutkan. Mudah-mudahan di antara siswa kelas 11 ini, walaupun tidak 100%-nya, mungkin ada 10%, ada 20% yang punya memasang target bahwa saya harus khatam minimal 1 kali, dalam 1 bulan kita akan Quran. Caranya mudah. Kita sholat wajib minimal 5 hari. Kalau setiap sholat waktu sebelum dan sesudah masing-masing 1 lembar saja, berarti 1 waktu kita dapat 2 lembar. 1 tulis itu 10 lembar. Berarti 1 hari kita minimal sudah baca 10 lembar. Berarti sudah 1 juz. Kalau bacanya yang normal, yang sudah ada lancar, 2 lembar itu maksimum 10 menit maksimum. Tapi yang 2 lembar itu ya bisa mungkin lebih cepat, ya, gitu, ya. Jadi hari ini kita baca surah Al-Baqarah sampai ayat yang berkaitan dengan orang yang beriman, sampai dengan ayat yang berkaitan dengan orang kafir dan dengan orang-orang yang munafik. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 1. Kita baca tidak lebih dari 10 menit, ya, karena ini tidak lebih dari 2 halaman atau tidak ada 1 lembar. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita baca surah Al-Fatihah ini, jauh surah Al-Fatihah, mudah-mudahan kehidupan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita, dan apabila ada orang tua kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dapat menyambutnya dengan cara seperti biasa. Dan apabila ada orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Dan kepada yang belum bisa hadir pada pagi hari ini atau terpaksa, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga dimudahkan untuk berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan yang memang pahalanya begitu besar dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa billahi al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون هم نورا فهم لا يرجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita baru membahas Al-Fatihah dan doa Allah ayat 1 sampai ayat 18. Dengan kita perkara pertama yang membaca dapat pahala, yang dengar juga dapat pahala. Itu artinya tadarus bersama. Ya, kalau yang tadarus bersama baca nggak pernah, dengar nggak pernah. Ya, di sini Bapak sebetulnya pengen memboleh semua, tapi karena nggak kuat. Ya. Ini saja, ya, cuma waktu 5 menit. Di surah Al-Baqarah ini ada 3 ciri orang. Yang pertama adalah orang yang beriman. Nanti kita lihat ada di mana.
ciri orang yang berumah yang pertama itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Kalau di sini ada yang puasa, kenapa kita tidak berani minum di tempat yang sunyi atau lagi duduk umur lalu selang setetes? Kenapa nggak berani buat jawab? Kenapa ada yang nggak berani minum air secara diam-diam? Ayo, siapa namanya? Siapa namanya? Puasa berani nggak minum air diam-diam untuk ngumpul? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena yakin adanya Allah gaib atau enggak? Gaib. Gak bisa dilihat, gak bisa dirasa, ya kan? Nah, jadi dalam ibadah puasa ini, kenapa meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Karena akan meningkatkan kita kepada hal yang gaib, neraka gaib, surga gaib, atau kubur gaib. Ya. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat ini kelihatan. Ya, siapa yang sholatnya masih kurang dari 5 waktu atau tidak sama sekali, ya, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini nambah, ya, nambah sholat sunnahnya, sholat tarawih dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah menafkahkan sebagian rezekinya, ya. Berarti berapa rezekinya? 1, 2, 3. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang keempat, percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dan yang berikutnya adalah percaya kepada hari akhir dengan yakin. Ya, kenapa kita mau berpuasa, mau berzakat, sholat? Karena kita yakin bahwa nanti ada hari akhir, hari kiamat. Dua itu adalah hudam yang mungkin. Mereka itu orang yang akan petunjuk, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Walaupun mereka umur muflihun. Jadi bagi yang beriman pada yang gaib, mendirikan sholat, mengamalkan sebagian rezekinya, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada akhir, adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan beruntung. Ya, jadi mudah-mudahan kita digolongkan kepada yang punya ciri iman. Yang berikutnya nggak perlu bapak perjelas, kalian nanti bisa pelajari, bisa baca terjemahnya, adalah orang-orang yang kafir. Ya, orang yang kafir punya sedikit. Ya, yang paling bahaya adalah ciri orang munafik. Ini yang terbesar. Ya, ya. Biasanya yang teriak-teriak bercanda itu, ya. Jadi yang sengaja membuat pernyataan, ya. Karena orang munafik ini berbahaya, ya. Kalau berbahayanya, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Di depan kita secara administrasi ngaku saya orang beriman, saya orang Islam. Musuh yang paling berat itu adalah orang munafik. Kalau orang perang nih, ya kan? Kalau musuh yang tandanya sama, nah itu kan orangnya tandanya ini, berarti ini lawan kita. Kalau yang tandanya sama tapi lawan, kita gimana? Berat kan? Nah, jadi kita jangan sampai menjadi orang yang munafik. Ciri mana? Ya, silakan dibaca. Seterusnya, demikian mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mari kita munculkan kesadaran pada diri kita masing-masing, ya, karena kalau kita mengharapkan dorongan dari orang lain susah. Ya, kalau kamu ingin sukses,
Mengharapkan dorongan dari orang lain susah. Tapi kalau ingin sukses, maka dorongan harus muncul dari diri kita sendiri. Dan tanda keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.